kesempatan oleh Tuhan untuk boleh sama-sama bersekutu di Minggu 28 Februari 2020. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati, yang kita rasakan sepanjang minggu ini. Kalau kita boleh ada, sehat, kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengangkat satu pujian, nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci. Allah Maha
bertemu Tuhan hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 253, Hai Bangkit Bagi Yesus. Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacanya untuk kita semua. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Mungkin tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Doa ini nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Jalan
mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita menyerahkan segala pergumulan kita sekalian kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan Pendeta Edwin dan keluarga, seluruh pemimpin jemaat dan seluruh jemaat di GPC ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau berkenan memberkati seluruh rumah tangga jemaat di tempat ini. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, bahkan sakit penyakit, Tuhan tolong turut campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan apapun bentuknya, Tuhan turut campur tangan, menolong, melepaskan setiap jemaat Tuhan dari persoalan dan permasalahan itu. Kalau memang persoalan dan permasalahan itu harus dilewati, biarlah Tuhan memberi kekuatan agar dapat melewati pergumulan dan pada akhirnya berdiri sebagai seorang pemenang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi kami yang saat ini sedang berhadapan dengan COVID-19. Kadang-kala kami merasa takut ketika menyaksikan semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terpapar virus ini. Tuhan, ajar kami beriman kepada Engkau, bahwa ketika Tuhan mengizinkan COVID ini ada, maka kami juga meyakini Tuhan telah menyediakan kekuatan dan jalan keluar sehingga kami terhindar dari COVID ini. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dan juga beri hikmat kepada kami agar kami tetap taat mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah, Presiden Joko Widodo, seluruh jajarannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberi hikmat dan kekuatan agar melalui kepemimpinan beliau, negara ini semakin hari semakin maju, dan kami juga dapat terbebaskan dari COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh para medis yang saat ini berjuang keras untuk menolong siapapun yang terpapar COVID-19. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau jaga dan lindungi dan beri kekuatan. Kepada saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan nyanyian pujian nomor 246, Ku Percaya Pada Yesus. Sabda yang
merupakan satu kesempatan yang indah ketika kita dipersekutukan Tuhan pada kebaktian siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Pendeta Edwin, terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan di JPC untuk waktu yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu nas yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami ucap syukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti bersama-sama, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan juga menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa agar lewat kebenaran firman-Mu itu iman kami semakin bertumbuh, kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan, dan cegah apabila ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau namun keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita akan belajar satu tokoh yang luar biasa, yaitu Abraham. Tentu kita sudah berkali-kali membaca cerita tentang Abraham. Dari sejak sekolah minggu sampai dengan kita dewasa, sekolah minggu Indrea sampai dewasa, kita sering mendengar cerita tentang Abraham. Kalau saya dan saudara perhatikan di dalam kitab Injil Matius, Rasul Matius pertama kali menulis tentang silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Jadi dari sini kita menyaksikan bersama-sama bahwa Yesus adalah anak Abraham. Kalau kita memperhatikan dari Adam sampai Abraham itu berjarak sekitar 2000 tahun. Dan dari Abraham ke Tuhan Yesus itu juga berjarak 2000 tahun. Jadi 2000 tahun dari Adam ke Abraham, 2000 tahun dari Abraham ke Yesus. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Tentu ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana dan rancangan Allah di dalam diri Abraham melalui nanti kita perhatikan bersama-sama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Abraham adalah keturunan seorang yang bernama Terah. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, nanti kita akan melihat bersama-sama. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran memperanakan Lot. Jadi dari sini kita memperhatikan bersama-sama tentang keturunan dari Terah. Terah melahirkan Abraham, dan ketika kita melihat, maka kita dapat menyaksikan di dalam Kejadian pasal yang ke-5 tentang keturunan-keturunan dari Adam. Dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyaksikan tentang siapa Abraham. Abraham tinggal bersama bapaknya Terah di Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah suatu daerah penyembah berhala, dan di tempat itulah Abraham dipanggil Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini Tuhan memanggil Abraham keluar dari lingkungan budayanya, keluar dari lingkungan darahnya, untuk pergi suatu tempat, suatu tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi dari sini kita dapat memperhatikan bersama-sama, panggilan Tuhan kepada Abraham itu bukanlah panggilan yang sederhana. Karena apa? Karena Tuhan mau Abraham meninggalkan lingkungan tempat dia dibesarkan. Tuhan mau Abraham pergi dari tempat itu ke suatu tempat yang dijanjikan Tuhan. Tempatnya di mana tidak dimengerti. Ini berbeda dengan ketika saya dan saudara pergi, kita mau pergi ke satu tempat, ada tujuan yang ingin kita capai. Kita sudah tahu kemana kita akan pergi, tetapi perhatikan ketika Tuhan memanggil Abraham, tidak ditentukan, tidak ditunjukkan kemana dia harus pergi. Tetapi intinya adalah, ini adalah panggilan. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham, maka hanya ada satu kesimpulan di dalam hatinya, bahwa ini adalah panggilan iman. Kita tidak mengerti kemana harus pergi, tetapi inti dari panggilan adalah ketaatan. Bagaimana kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita taat kepada panggilan Tuhan. Dan itulah Abraham. Abraham diuji dalam ketaatannya. Dan ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara, Abraham bersama dengan Terah tidak langsung pergi ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, tetapi mereka tinggal di tanah yang bernama Haran. Di Haran inilah mereka tinggal, tetapi panggilan Tuhan kepada Abraham itu dinyatakan terus-menerus. Dan karena itu, pada akhirnya kita melihat Abraham meninggalkan Haran menuju tanah yang dijanjikan. Dan dari sini kita melihat bagaimana perjanjian Tuhan kepada Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Ada perjanjian yang telah ditetapkan Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini kira-kira berkat apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah ini berkat jasmania? Apakah ini berkat makanan? Atau apakah ini berkat material? Tetapi kalau saya dan saudara memperhatikan, tadi di awal kita sudah membaca dari Matius pasal yang pertama, itulah inti berkat sebenarnya. Berkat di sini tidak berbicara tentang berkat makanan. Ya, ada berkat makanan di situ, ada berkat kemakmuran ada, tetapi yang lebih daripada semuanya itu, ini berkat keselamatan. Bahwa Abraham dipanggil Tuhan sebagai bapak beriman, dan melalui keberangkatannya itu nanti umat manusia akan ditebus. Nah, itu yang nanti kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Jadi panggilan yang diberikan Tuhan kepada Abraham tidak semata-mata untuk meninggalkan tanahnya dan pergi ke tanah perjanjian, tetapi ini adalah panggilan penebusan. Abraham dipanggil dan Tuhan mau memakai Abraham untuk menjadi alat, menjadi sarana bagi karya penebusan Kristus di dalam perjanjian baru nanti. Dan kita melihat di dalam perjalanannya Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Tetapi sekalipun disebut sebagai bapak orang beriman, bukan berarti iman Abraham itu naik terus tanpa ada pergolakan iman. Dalam perjalanannya kita menyaksikan Abraham bersama dengan istrinya Sarah. Nanti namanya akan diubah. Nama pertama Abram, dan nama Abram nanti akan diubah menjadi Abraham. Sarah akan jadi Sarah. Jadi ini ketetapan, ada identitas baru bagi setiap orang yang dipanggil Tuhan. Bukan sekedar nama sebenarnya, tetapi ada identitas bahwa dia tidak lagi manusia lama, tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan,
Dia telah meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia baru. Manusia baru yang memiliki identitas ilahi. Jadi dengan demikian pemanggilan Tuhan kepada Abraham tidak semata-mata pemanggilan agar Abraham meninggalkan tanah Ur Kasdim, pergi ke suatu tanah yang dijanjikan, tidak. Tetapi ini adalah panggilan untuk melaksanakan karya besar, dan untuk melaksanakan karya besar Allah maka perlu identitas baru. Jadi manusia perlu identitas ilahi. Ada nilai kekekalan di dalam orang itu ketika orang itu dipanggil oleh Tuhan. Ada ketatan untuk melaksanakan setiap perintah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah identitas ketika Tuhan memanggil saya dan saudara. Identitas lama kita buang, dan sekarang kita menggunakan identitas baru. Yaitu ada nilai-nilai ilahi, ada nilai-nilai kekekalan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun sekarang kita masih tinggal di dalam dunia, kita tinggal di dalam waktu yang sementara. Yakobus berkata kepada kita sekalian bahwa waktu-waktu ini begitu cepat, seperti uap yang begitu mudah lenyap. Jadi usia saya dan saudara itu hanyalah sesaat saja. Tetapi di dalam kesementaraan kita di dunia ini, ada nilai kekekalan di dalam diri saya dan saudara. Bahwa saat ini kita sementara, tetapi ketika kita dipanggil Tuhan, ada nilai, ada identitas baru, ada nilai-nilai kekekalan, ada nilai-nilai ilahi yang ada di dalam diri saya dan saudara. Ini merupakan jaminan bahwa hidup kekal itu akan menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham, maka ada identitas baru. Nama Abraham diganti dengan Abraham. Ini menegaskan tentang sebuah gambar baru bagi orang percaya. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita juga memperhatikan dalam perjalanan dia juga menyaksikan bagaimana Tuhan akan memberkati Abraham. Bahwa keturunannya akan menjadi yang sangat besar. Semua orang akan diberkati. Dan dari situ Abraham juga bergumul. Kalau nanti kita memperhatikan, misalnya di dalam Kejadian pasal 15, di sana dijelaskan bagaimana ketika Abraham memegang janji Tuhan itu, dia melihat bahwa nanti akan memiliki seorang anak dari istrinya Sarah. Tetapi ternyata sampai usia tua Abraham belum memiliki seorang anak. Sehingga dengan demikian Abraham bertanya kepada Tuhan, mungkinkah hambaku Eliezer ini nanti yang akan menjadi pewarisku? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali saya dan saudara melakukan hal yang seperti ini. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika kita menyaksikan berbagai kelemahan kita, ada kekurangan, ada ketakberdayaan, ada keterbatasan saya dan saudara, seringkali kita mengukur kebesaran Tuhan, kita mengukur kedahsyatan Tuhan itu dengan kekuatan saya dan saudara. Itu nanti yang terjadi ketika Abraham ingin mengajukan Eliezer. Dan Tuhan berkata tidak, tetapi melalui istrimu. Dan ternyata Sarah sudah lanjut usia. Dan ketika Sarah sudah lanjut usia, maka kita juga melihat Alkitab berkata kepada kita sekalian, Sarah berkata kepada Abraham, ambillah budakku Hagar ini, agar dari dia nanti lahir seorang anak. Barangkali Tuhan mau menggunakan keturunan Hagar untuk menjadi pewaris ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menolong saya dan saudara untuk berpikir bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dikerjakan dengan cara manusia. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan cara Tuhan. Memang ketika itu Abraham dan Sarah belum punya anak, tetapi perhatikan bagaimana Sarah memberi usul kepada Abraham agar Abraham mengambil Hagar, dan dari situ lahirlah seorang anak. Dari sini kita menyaksikan bersama-sama bagaimana Abraham, dan untuk kemudian kita juga menyaksikan bahwa ini awal dari persoalan rumah tangga ini.
yang menjadi dasar inti kepada kita sekalian, bagi saudara-saudara, adalah pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Sering kami menyampaikan ilustrasi ini kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ilustrasi ini sangat menarik, dan sekali lagi saya ingin mengulang ilustrasi ini. Seorang misionaris di Tiongkok bernama Hudson Taylor. Suatu saat dia dikirim ke Tiongkok, seorang misionaris Hudson Taylor. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 14 tahun tidak ada satu jiwa pun yang dimenangkan oleh Hudson Taylor. Sampai-sampai lembaga misi yang mengutus dia itu menjadi putus asa. Kenapa saya mengutus kamu 14 tahun tidak ada satu jiwa pun yang dimenangkan, 14 tahun tidak ada satu gereja pun yang didirikan? Maka dengan demikian badan misi ini memutuskan donasi untuk Hudson Taylor. Maka Hudson Taylor berkata, pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika pekerjaan Tuhan dilaksanakan, dikerjakan dengan cara manusia, maka akan menimbulkan masalah. Bukan berarti tidak dengan tenaga manusia Allah mau menggunakan saya dan saudara, Allah mau menggunakan kita untuk pikiran kita, tenaga kita, hati kita, waktu kita, mau digunakan semuanya, tetapi semuanya itu berada di dalam koridor kasih Tuhan, berada di bawah naungan kuasa Tuhan. Siapakah saya, siapakah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika Tuhan mau berkenan memakai kita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Jadi ini gambaran juga untuk kita ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang dijanjikan, dan dia beriman bahwa melalui keturunan ini nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika dia melihat ternyata kondisi fisiknya itu sudah lemah, tidak mungkinlah Sarah istri saya akan mengandung. Maka disitulah Sarah punya ide, punya usul untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Dan kita melihat, Alkitab mencatat, inilah awal dari persoalan rumah tangga ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali ke sini. Abraham disebut orang beriman, bapak orang beriman, tetapi bukan berarti iman yang melejit seperti suatu pesawat. Ada pergumulan, ada pergolakan. Kita memperhatikan Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi perhatikan ketika dia ketemu Abimelek. Abimelek bertanya kepada Abraham, bukankah dia adalah istrimu? Ketika Abimelek melihat Sarah yang bersama dengan Abraham, apa jawabannya Abraham? Bukan, dia saudaraku. Memang dia saudaranya, tetapi saudaranya itu sekarang telah menjadi istrinya. Sehingga dengan demikian kita melihat ini adalah istri saya. Tetapi perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Abraham melakukan hal itu. Padahal dia bapak orang beriman, bukan hanya dengan Abimelek. Nanti ketika ketemu dengan Firaun, Firaun juga bertanya sekali lagi kepada Abraham, tidakkah dia itu istrimu? Oh bukan, dia bukan istri saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, nanti ketika kita belajar dalam perjanjian baru, ini juga luar biasa tentang Sarah ini. Bagaimana mungkin dia sudah istri yang sah, dan ketika ketemu orang, suaminya berkata menyangkal dia bukan istrinya. Barangkali kalau ibu-ibu dan berjalan sama bapak-bapak suaminya memperkenalkan ibu-ibu tidak sebagai istrinya, barangkali nanti sore atau nanti malam bapak-bapak tidak boleh tidur di dalam rumah, tidur di luar. Tetapi perhatikan Sarah itu menerima hal ini begitu luar biasa. Jadi Abraham bapak orang beriman, tetapi ada saat di mana iman itu mengalami kritis. Dalam kehidupan saya dan saudara juga seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada saat-saat di mana iman kita melejit tinggi sekali, tetapi ada saat-saat di mana iman kita menjadi kritis ketika saya dan saudara melihat lingkungan saya dan saudara seperti lebih besar dari kuasa Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika Abraham memiliki anak dari Sarah, yaitu Ishak.
anak perjanjian, anak yang dijanjikan. Dan dari sini kita melihat betapa luar biasa bahagianya Abraham ketika melihat Ishak ini. Tetapi perhatikan, Tuhan menghendaki agar Abraham mempersembahkan Sarah, mempersembahkan Ishak, mempersembahkan Ishak untuk menjadi kurban. Nah, ini suatu pergumulan yang luar biasa. Inilah iman Abraham diuji, dan dari situ juga kita juga menyaksikan puncak iman Abraham itu di sini. Jadi ini adalah puncak iman Abraham kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 22 ini mencatat bagaimana iman Abraham itu teruji. Ketika Ishak diminta Tuhan untuk dipersembahkan, perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, ini perjalanan iman yang luar biasa. Ketika Tuhan tadi panggilan pertama untuk meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke suatu daerah yang tidak dimengerti, dan Abraham taat. Sekarang Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya Sarah, pergi ke satu tempat untuk mempersembahkan anaknya. Mempersembahkan anak pada saat itu adalah membunuh, mengorbankan anak itu. Dan Tuhan memanggil Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba Bapak Ibu dan Saudara, betapa mengerikan panggilan ini. Anak yang diharapkan, dan Tuhan berkata bahwa melalui Ishak inilah nanti akan lahir seorang Mesias. Tetapi kenapa sekarang Abraham diminta untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan anak itu? Mempersembahkan, mengorbankan, berarti dia akan menyembelih, menjadi korban bakaran. Berarti korban bakaran harus sembelih terlebih dahulu. Ini kan suatu pergumulan yang luar biasa. Alkitab tidak menceritakan apakah ketika itu si Abraham bercerita kepada Sarah atau tidak. Tidak ada cerita tentang itu. Tetapi perhatikan, pastilah Abraham menceritakan. Nanti kita lihat di endingnya Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika itu Abraham berangkat dengan taat, dengan bersama Abraham, Ishak, dan bujangnya. Jadi Abraham, Ishak, dan bujangnya berjalan bersama-sama. Ishak sudah cukup remaja ketika itu. Ada banyak tafsiran yang mengatakan sekitar usia 14-20 tahun. Jadi sudah besar. Ada yang mengatakan juga usia 20 tahun sampai 22. Jadi kalau usia 22 tahun itu sudah dewasa. Seusia anak kita 20 tahun. Dan perhatikan, di situ Abraham berjalan menuju ke Bukit Moria. Dan di sana dia akan mengorbankan anaknya. Ketika berjalan satu tapak demi satu tapak, barangkali Abraham berpikir, Tuhan, anak ini akan aku korbankan kepadamu Tuhan. Satu tapak demi satu tapak dia menggumulin, ini bagaimana, apakah benar firman Tuhan ini? Kenapa anak yang diberikan kepada saya dan kepadanya Tuhan berkata bahwa dari anak inilah semua bangsa akan diberkati, tetapi kenapa sekarang anak itu harus dikorbankan? Dikorbankan berarti dibunuh, disembelih, dan disembelih oleh bapaknya sendiri. Ini suatu persoalan ya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi perhatikan bagaimana ketaatan Abraham melaksanakan semuanya itu. Sampailah di satu tempat dan Abraham berkata kepada bujangnya Eliezer, kamu berhenti di sini, aku sama anakku akan naik ke bukit itu. Dan perhatikan, nanti kami akan turun bersama-sama mendapatkan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini ungkapan iman yang luar biasa. Karena apa? Dia tahu kalau nanti naik ke atas Bukit Moria, Abraham akan mengorbankan Ishaknya. Kalau Ishak dikorbankan, pastilah Ishak akan mati.
Tetapi kenapa Abraham berkata nanti kami akan ketemu, akan mendapatkan engkau di tempat ini? Kami berarti Abraham bersama dengan Ishak. Bukankah ini suatu iman? Di dalam pergolakan iman, di dalam kesangsiannya, dia tetap memegang bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ini pegangan yang luar biasa. Ketika kita memegang firman Tuhan itu adalah ya dan amin, barangkali suatu saat kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami pergolakan batin, kita akan mengalami pergolakan iman. Tetapi karena kita berpegang bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, maka ini akan menolong saudara-saudara semuanya. Abraham naik bersama dengan Ishak di atas bukit Moria. Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api, di mana dombanya?" Coba perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Apa jawabannya Abraham? Tuhan menyediakan. Jadi jawabannya Abraham, Tuhan menyediakan kepada Eliezer, berkata, "Tunggulah di sini, nanti aku akan turun." Berarti Abraham bersama dengan Ishak akan kembali. Padahal dia tahu ke atas bukit Moria itu dia akan mengorbankan Ishak. Tetapi dia punya keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup menghidupkan Ishak. Seandainya Ishak nanti sungguh-sungguh dibunuh, dikorbankan menjadi korban bakaran, maka Abraham melihat Allah sanggup menghidupkan Ishak kembali. Sehingga dia berkata, "Nanti kami akan turun mendapatkan engkau di tempat ini." Ketika Ishak bertanya juga kepada Abraham, "Bapak, di manakah domba itu?" Abraham berkata, "Tuhan menyediakan." Sampailah di atas bukit Bapak, Ibu dan Saudara. Ini suatu drama yang luar biasa, drama yang sangat menegangkan. Perhatikan, Ishak itu diikat, anak usia sekitar 20 tahun diikat. Ketika Ishak diikat, kira-kira Ishak mengerti nggak kalau dia mau dikorbankan? Pasti tahu. Ishak orang hebat, Ishak orang cerdas, Ishak orang pandai. Ketika dia diikat dan diikat satu persatu dan dibaringkan, Ishak tahu nggak Bapak, Ibu dan Saudara, kalau sekarang ini Abraham mau mengorbankan Ishak, berarti Abraham mau membunuh Ishak. Tetapi perhatikan, Ishak tidak meronta. Ishak tidak melawan Abraham. Abraham ketika itu usianya sudah tua, sekitar 120 tahun, sudah cukup tua. Dan Ishak usia 20 tahun masih punya kekuatan yang luar biasa. Kalau dia mau meronta, pastilah bisa. Kalau dia mau meronta dan melawan Abraham, seorang kakek yang sudah renta, pastilah bisa. Tetapi perhatikan bagaimana Ishak diam saja ketika dia diikat dan ketika dia dibaringkan di atas kayu, Ishak diam saja, Ishak tidak meronta. Dan ketika Abraham mengambil pedang, coba perhatikan kira-kira mata Ishak melihat enggak bapaknya mengambil pedang itu. Bapaknya mengambil pedang itu pasti mau digunakan untuk membunuh dia. Dan disitulah Ishak hanya diam. Disitulah perpaduan iman yang luar biasa Bapak, Ibu dan Saudara. Iman Abraham berpadu dengan iman Ishak. Terjadilah keajaiban yang luar biasa. Di sini bukan hanya Abraham yang beriman. Ishak juga punya iman bahwa Allah yang menyuruh dia mau melakukan apapun juga pasti akan membuat suatu perkara yang luar biasa. Dan ketika Abraham mengambil pedang dan mau dihunuskan di leher Ishak, maka ada suara, "Abraham, Abraham, aku tahu tentang imanmu." Ini iman yang luar biasa. Yang terakhir Bapak, Ibu dan Saudara, kita melihat perpaduan iman yang luar biasa dalam keluarga Abraham. Abraham punya iman yang luar biasa. Sarah juga istri yang luar biasa di hadapan Abraham. Ishak juga orang yang luar biasa. Jadi keluarga ini adalah keluarga beriman. Bagaimana dengan Sarah? Coba kita kembali kepada cerita yang tadi. Ketika Abraham ketemu Abimelek, ketemu Firaun, Abraham berkata, "Ini bukan istriku." Dan ketika itu
Abimelek mau mengambil Sarah menjadi istrinya. Firaun mau mengambil Sarah menjadi istrinya. Tetapi Sarah juga tidak melawan. Karena apa? Dia juga memahami kebesaran Tuhan. Kalau toh suami saya melakukan suatu kesalahan, Tuhan sanggup menolong saya. Itu iman Bapak Ibu dan Saudara. Dalam kebersamaan kita, dalam rumah tangga dan saudara, kadangkala suami melakukan suatu kesalahan, kadangkala istri melakukan suatu kesalahan, kadangkala bapak melakukan suatu kesalahan. Tetapi ketika kita bersama-sama berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Dia yang menjadi manusia dan tinggal di antara saya dan saudara, yang berkenan memberi pertolongan, yang berkenan memberi jalan keluar untuk setiap masalah saya dan saudara, maka kita akan menyaksikan keluarga kita akan menjadi keluarga seperti Abraham, Sarah, dan Ishak. Sehingga kitab Perjanjian Baru menulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti Sarah tunduk kepada Abraham. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita telah belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Abraham. Dia bapak orang beriman, tetapi bukan berarti iman tanpa pergolakan. Ada pergolakan, ada pergumulan, tetapi di tengah-tengah pergolakan itu imannya tetap menatap kepada janji Tuhan, tetap berpegang kepada perintah Tuhan, tetap meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Sehingga dengan demikian kita menyaksikan endingnya adalah ending kemenangan. Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak anaknya. Karena ada suara, Abraham, Abraham, aku tahu imanmu. Lihatlah, di sampingmu ada domba. Dan Abraham mengambil domba itu dan dikorbankan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, teladan indah bagi saya dan saudara. Di dalam menghidupi kehidupan yang semakin hari, semakin penuh dengan pergolakan, marilah belajar seperti Abraham. Tetap memegang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebenarannya kekal untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Abraham. Tuhan ajar kami meneladani Abraham di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sadar banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi biarlah kami tetap beriman, meyakini bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya dan berdoa agar firman ini tertanam di dalam diri kami, menjadi dasar kehidupan bagi kami, dan kami menerapkan firman itu dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Susanto Dwi Raharjo untuk firman Tuhan yang memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 271, Ingat Akan Nama Yesus. Namanya
pagi hari ini. Kita akan berdoa berkat, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Susanto Dwi Raharjo. Setelah kita berdoa, kita mengangkat satu pujian, nyanyian pujian nomor 363, Tuhanmu memberkatimu. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau telah memberi waktu kepada kami untuk bersama-sama berbakti di tempat ini. Engkau memberi waktu kepada kami untuk memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau juga telah memberi waktu bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk meninggalkan tempat ini, kembali ke aktivitas kami berikutnya. Tuhan Yesus menolong kami, Engkau menyertai kami ketika kami di rumah, menyertai kami ketika kami di jalan, dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Sebab hanya oleh karena Allah menyertai kami, maka kami akan memiliki kekuatan. Kami akan mengalami kesentosaan oleh karena penyertaan Tuhan. Dan juga oleh karena Engkau menyertai kami, maka kami dapat melewati tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, pergumulan demi pergumulan, dan pada akhirnya kami akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada akhirnya kami berdoa, mohon kiranya berkat yang dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan kekuatan penghiburan yang dari Allah Roh Kudus, Tuhan limpahkan ke dalam hidup kami, mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.